Malam itu, langit desa Cempaka tampak janggal. Bulan menggantung separuh, tertutup awan yang bergerak pelan seperti kabut yang enggan pergi. Damar baru saja menutup buku bacaannya ketika suara aneh menyusup ke telinganya. Lonceng. Lonceng kecil berdenting pelan, nyaris seperti mimpi. Suara itu datang dari kejauhan, tapi perlahan makin jelas, menggema di antara keheningan malam yang tak biasa. Damar mengernyit. Sudah hampir pukul 2 pagi. Tak ada alasan masuk akal untuk suara delman berdentang di jam seganjil ini. Delman di desa hanya beroperasi pagi sampai sore, untuk antar jemput warga pasar atau anak sekolah. Lagi pula, sejak ia pulang kampung sepekan lalu, tidak sekalipun ia melihat delman melintas. Bahkan Pak Leman, satu-satunya kusir delman yang tersisa di desa, sudah lama jatuh sakit. Mustahil ini nyata. Tapi suara itu ada, dan semakin dekat. Didorong rasa penasaran, Damar membuka jendela kamarnya yang menghadap ke jalan utama. Udara dingin langsung menyergap wajahnya, disertai bau tanah basah yang tidak biasa. Dan di sanalah ia melihatnya, di ujung jalan desa, berdiri diam sebuah delman tua, hitam kelam, roda kayunya seperti tertutup debu waktu. Kuda hitamnya besar, tampak kekar tapi kurus, dengan sorot mata merah menyala dalam gelap. Kusirnya duduk tegap di depan, mengenakan topi bundar lebar yang menutupi seluruh wajahnya. Jubah lusuh yang ia pakai tertiup angin, memperlihatkan tangan-tangan kurus dengan jari-jari yang terlalu panjang. Damar terpaku. Ia tak tahu kenapa tubuhnya gemetar, tapi jiwanya seolah sedang ditarik perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, namun ia tidak berlari. Ia malah menatap lebih dalam, mencoba memastikan apa yang ia lihat bukanlah delusi. Damar. Sebuah bisikan terdengar di telinganya. Ia refleks menoleh ke belakang, ke arah kamarnya yang gelap. Tidak ada siapa-siapa. Ia menatap ke depan lagi, dan delman itu kini lebih dekat. Mungkin hanya sekitar 10 langkah dari pagar rumahnya. Tapi ia tak pernah melihat delman itu bergerak. Ia menarik nafas panjang, tapi udara seolah menolak masuk. Ada tekanan tak kasat mata yang menggantung di sekitar rumahnya. Ketika ia hendak menutup jendela dan menenangkan diri, terdengar suara lain. Suara ringkikan kuda. Endeng. Menyeramkan. Seperti jeritan dari dunia lain. Kemudian lonceng itu berbunyi lagi. Kali ini lebih jelas. Lebih nyaring. Lebih mengundang. Damar terhuyung mundur beberapa langkah. Tapi sebelum sempat menutup jendela, ia melihat sang kusir mengangkat wajahnya. Topi lebar itu bergeser sedikit, memperlihatkan kegelapan total di balik bayangannya. Tidak ada wajah, hanya hitam pekat, seolah ruang kosong itu menyerap semua cahaya. Namun yang paling mengejutkan bukan itu, melainkan saat kusir itu mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke arahnya. Gerakan itu pelan, tapi tegas. Lalu ia mengangguk, seolah memberikan perintah. Tubuh Damar seperti kehilangan kendali. Kakinya melangkah sendiri. Ia keluar kamar, menuruni tangga tanpa suara. Ibunya tidur di kamar sebelah, tapi malam ini, tak satu pun pintu berbunyi, tak ada suara detik jam dinding, bahkan jangkrik pun diam. Dunia seolah menahan nafas. Ia membuka pintu depan. Udara malam menusuk seperti jarum es. Tapi ia terus berjalan, melewati halaman, melewati gerbang, hingga berdiri tepat di depan delman tua itu. Kusir itu tak berbicara sepatah kata pun, hanya mengangkat tangan, menunjuk bangku penumpang di belakang. Damar berdiri kaku, masih berusaha melawan rasa takut yang kini berubah jadi rasa terikat. Sesuatu dalam dirinya mengatakan, ia harus naik, tidak ada pilihan. Dan saat ia mengangkat kakinya, melangkah naik ke delman itu, dunia di belakangnya mulai mengabur. Rumahnya, desa Cempaka, bahkan bayangan dirinya di masa lalu, semuanya mulai memudar. Yang tersisa hanya denting lonceng, derak roda kayu, dan bisikan angin yang terdengar seperti tawa dari tempat yang jauh. Begitu Damar duduk di kursi kayu delman itu, hawa dingin langsung merasuk hingga ke tulangnya. Bangku yang ia duduki terasa lembab, seperti habis diguyur hujan, meski tak ada setetes pun air turun malam itu.
Di sekelilingnya, kabut perlahan mulai membungkus jalan, seperti tirai yang menutup dunia nyata. Damar menoleh ke belakang. Rumahnya sudah tak terlihat. Desa Cempaka, yang biasanya hangat dan tenang, kini lenyap di telan putihnya kabut pekat. Sang kusir, tanpa menoleh atau memberi aba-aba, mengangkat cambuknya tinggi ke udara. Suara cemeti melengking memecah malam. Kuda hitam itu meringkik keras. Suaranya seperti manusia menjerit ketakutan. Lalu kaki-kakinya mulai bergerak, pelan namun pasti, membawa Delman menyusuri jalan yang tak lagi dikenali Damar. Kemana kita? Tanya Damar. Suaranya nyaris tenggelam dalam suara roda kayu yang berderak dan langkah berat si kuda. Kusir itu tidak menjawab. Ia hanya sedikit memiringkan kepalanya, seolah mendengar sesuatu yang Damar tidak bisa dengar. Angin kembali berhembus, membawa suara-suara samar, raungan, bisikan, dan suara gemerisik seperti banyak kaki kecil berlari di rerumputan. Damar menelan ludah. Ia tidak bisa menurunkan kakinya. Tubuhnya seolah terpaku di tempat, tak sanggup bergerak walau hanya untuk berdiri. Jantungnya berdetak kencang, tapi bukan karena takut semata. Ada sesuatu dalam perjalanan ini yang terasa benar, seperti ia memang ditakdirkan berada di sana. Delman terus bergerak melewati jalan yang kini berubah tekstur. Asalnya tanah desa yang padat, lalu menjadi kerikil hitam, kemudian seperti pasir basah yang menimbulkan bunyi hisapan tiap roda melintasinya. Pepohonan yang awalnya rindang kini menjulang tinggi seperti tangan-tangan kurus menggapai langit. Dahan-dahannya tak berdaun, dan beberapa di antaranya menggantung sesuatu atau seseorang. Tapi kabut menutupinya, menyisakan hanya siluet samar. Kusir, siapa kau? Tanya Damar lagi, kali ini lebih berani. Kusir itu perlahan menoleh sedikit, memperlihatkan sekelebat wajah yang bukan wajah. Kulitnya seperti lilin yang meleleh. Tak ada mata, tak ada hidung, hanya lekukan gelap tempat mulut seharusnya berada. Dari lubang itu, terdengar suara pelan, suara yang lebih seperti gema dalam kepala Damar daripada bunyi nyata. Aku hanya penjemput. Kau sudah memilih. Memilih? Aku tidak memilih apa-apa. Protes Damar, mencoba berdiri, tapi tubuhnya tetap tak bisa digerakkan. Setiap langkahmu menuju delman ini adalah pilihan. Kau mendengar lonceng, kau membuka jendela, kau berjalan keluar. Kau menaiki kendaraan ini. Damar ingin menyangkal, tapi dalam hatinya, ia tahu itu benar. Ada bagian dalam dirinya yang tidak takut, malah tertarik. Sejak pertama kali melihat delman itu, hatinya sudah condong untuk ikut. Tapi kenapa? Ia tidak tahu. Lalu kemana kita pergi? Tanya Damar lagi, kini lebih lirih. Ke negeri bayangan. Nama itu seperti palu yang memukul memorinya. Negeri bayangan. Ia pernah mendengarnya di masa kecilnya. Cerita rakyat, dongeng gelap yang diceritakan neneknya saat listrik mati. Negeri di mana bayangan orang hidup berkeliaran tanpa tuannya. Tempat di mana waktu berhenti dan suara tak lagi didengar manusia. Negeri yang hanya bisa dimasuki lewat mimpi buruk atau undangan dari sang kusir malam. Damar mengingat kembali cerita itu. Delman hitam, begitu neneknya menyebutnya. Jika seseorang naik ke dalam delman itu, maka jiwanya akan dibawa ke negeri tempat batas antara hidup dan mati kabur. Hanya mereka yang belum benar-benar mati yang bisa kembali, jika bisa menemukan jalan pulang. Nenek pernah bercerita tentang ini, gumam Damar. Nenekmu pun pernah menjadi penumpang. Tapi ia memilih untuk kembali sebelum kabut menelan jiwanya. Damar terhenyak. Ia tak pernah tahu bahwa cerita itu bukan sekadar dongeng. Apa mungkin? Mungkinkah neneknya benar-benar mengalami perjalanan ini? Delman mulai melambat. Damar menengok ke sekitar. Jalan kini berubah total. Tanahnya seperti kaca hitam yang memantulkan langit merah gelap. Kabutnya menipis, tapi bukan karena angin, melainkan karena cahaya aneh yang bersinar dari tanah itu sendiri. Di kejauhan, terlihat gerbang besar menjulang dengan tulisan samar yang belum bisa dibaca jelas. Jalan menuju negeri bayangan. Bisakah aku tidak ikut? Tanya Damar, dengan nada sedikit putus asa. Kusir itu tidak menjawab.
Tapi dari sisi bangku delman, muncul segulung kertas tua, jatuh ke pangkuan Damar. Di atasnya tertulis, "Perjalanan telah dimulai. Kembali hanya bisa dilakukan saat kau bertemu dengan dirimu yang lain." Damar membaca kalimat itu berulang kali. Dirinya yang lain? Apa maksudnya? Kembaran? Bayangan? Atau bagian dirinya yang tertinggal di dunia nyata? Angin kembali berhembus. Kali ini, membawa bau menyengat seperti daging busuk dan bunga-bunga mati. Di kejauhan, terdengar suara tawa anak-anak dan tangisan perempuan dewasa. Delman mulai bergerak lagi, lebih cepat dari sebelumnya. Dunia di sekeliling mereka melengkung, dan suara-suara mulai masuk ke kepala Damar seperti radio yang diputar terlalu cepat. Ia menutup telinga, tapi suara-suara itu tetap masuk. Berbisik, "Selamat datang. Kami menunggumu. Sudah lama sekali sejak manusia terakhir datang." Lalu dari antara kabut tipis, Damar melihat sesuatu melayang di udara. Bayangan-bayangan. Mereka tidak berjalan, tidak melangkah. Mereka hanya melayang, terombang-ambing seperti boneka tanpa jiwa. Mata mereka kosong, mulut mereka terbuka tanpa suara. Namun mereka terus menatap Damar, mengikutinya, mengiringi delman seperti prosesi hening menuju akhir dunia. Perjalanan ini belum selesai, tapi Damar sudah tahu, ia tidak lagi berada di dunia manusia. Delman terus bergerak, lebih cepat dari sebelumnya. Roda-roda kayu yang mestinya bergemuruh di jalanan, kini tak menimbulkan suara sama sekali, seolah meluncur di atas permukaan udara. Kuda hitam itu pun tidak terdengar napasnya. Hanya kilatan mata merahnya yang terus menatap ke depan, menembus kabut pekat yang kini menyelimuti segala arah. Damar menatap sekeliling. Kabut di negeri bayangan tidak seperti kabut biasa. Ia tak hanya menyamarkan pandangan, tapi seakan memutar ulang kenangan, memunculkan bayangan masa lalu dalam bentuk yang keliru. Sesekali, dari balik tirai putih tebal itu, Damar melihat potongan momen yang pernah ia alami. Rumah masa kecilnya, ayunan reot tempat ia dan adiknya bermain. Bahkan ada bayangan ayahnya, yang sudah meninggal 5 tahun lalu, berdiri diam di tengah ladang, menatapnya tanpa berkedip. Delman berhenti sesaat di dekat pepohonan berwarna hitam yang menjulang tinggi. Damar memicingkan mata. Di atas pohon-pohon itu, menggantung sesuatu. Tidak, seseorang. Tubuh-tubuh manusia, tergantung tanpa tali, melayang perlahan seperti tak terikat gravitasi. Mata mereka terbuka, tapi tak melihat. Mulut mereka bergerak tanpa suara, seolah mencoba berteriak tapi tak mampu. Salah satu dari mereka menoleh, menatap langsung ke arah Damar, dan dengan bibir yang retak, mengucapkan namanya tanpa suara. Damar. Damar memundurkan diri, kakinya menyentuh sisi delman. Ia nyaris melompat keluar jika bukan karena suara cambuk kusir kembali menggelegar. Delman pun meluncur maju, meninggalkan pohon-pohon gantung itu, membawa Damar lebih jauh ke dalam kabut yang kini berubah warna menjadi kelabu kehijauan. "Ini bukan dunia," bisik Damar lirih. "Ini ruang di antara dunia." Kabut kini menyatu dengan langit. Tidak ada batas antara atas dan bawah. Pepohonan tak lagi berdiri vertikal. Beberapa menumbuh ke samping, membentuk terowongan aneh yang dilalui delman tanpa goyangan. Dalam kabut itu, suara-suara mulai terdengar kembali, samar dan tumpang tindih. Suara tangisan, nyanyian anak-anak, bahkan bunyi logam berdentang seperti rantai ditarik perlahan. Kusir belum berbicara lagi sejak perjalanan dimulai. Tapi Damar mulai merasakan sesuatu yang mengganggu. Suara lain, dari dalam kepalanya. Sebuah bisikan yang bukan milik dirinya. "Jangan terlalu lama di sini. Kabut akan membuatmu lupa." Damar menoleh ke samping. Tak ada siapa-siapa. Ia menggigit bibir, mencoba menahan ketakutan yang mulai menggerogoti rasionalitasnya. "Lupa?" Ulangnya. "Lupa apa?" Bisikan itu kembali. "Nama." Alasan pulang." Delman berhenti di tengah hamparan rumput kelabu. Tapi rumputnya seperti rambut manusia, panjang, kusut, dan berbau anyir. Damar menoleh ke depan,
dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang membekukan darahnya. Bayangannya sendiri berdiri di tengah jalan. Bukan cermin, bukan ilusi, tapi dirinya. Ia sendiri, dengan pakaian yang sama, ekspresi bingung yang sama, berdiri kaku seperti boneka. Kusir akhirnya bicara, suaranya seperti retakan kaca. Bayanganmu telah lebih dahulu tiba. Negeri ini mencuri bagian dari jiwamu dan memantulkannya. Temui dia. Jika dia mengambil alih, kau akan menghilang. Damar turun perlahan. Tanah di bawahnya empuk, seperti berjalan di atas tubuh manusia yang tertimbun. Bau amis menyengat begitu ia menginjak tanah itu, tapi ia tidak punya pilihan. Bayangannya menatapnya kosong, lalu tersenyum, senyum lebar yang tidak pernah ia buat sebelumnya. Sebuah senyum asing, namun menempel di wajahnya sendiri. Tangan si bayangan terangkat. Kau terlambat, katanya. Suaranya sama persis seperti suara Damar. Aku tak paham, ujar Damar. Waktumu tidak banyak. Di negeri bayangan, semakin kau melangkah, semakin banyak bagianmu yang tertinggal. Lihat sekelilingmu. Damar menoleh. Di balik kabut yang perlahan menipis, terlihat banyak sosok seperti dirinya. Mereka semua tampak seperti cerminan yang gagal. Ada yang kehilangan mata, ada yang wajahnya hanya rongga hitam, ada pula yang tubuhnya transparan. Semuanya menatapnya, tanpa emosi. Kami adalah mereka yang tidak berhasil kembali, lanjut bayangan Damar. Dan kau akan jadi kami jika tidak tahu jalan pulang. Bagaimana caranya kembali? Tanya Damar panik. Sang bayangan menunduk, lalu perlahan mendekat. Cari dirimu yang sebenarnya. Ingat siapa kau, dan jangan percaya apapun yang tidak kau kenali. Delman kembali berdentang. Loncengnya kini terdengar gila, kacau, seperti menggema dari ribuan dimensi sekaligus. Kabut naik lebih tinggi, menutupi langit dan menekan Damar dari segala arah. Sang bayangan menghilang perlahan, menyatu dengan kerumunan wajah-wajah lain yang tersesat. Damar berlari kembali ke Delman. Kusir sudah menunggu, menolehkan kepalanya tanpa wajah itu ke arahnya. Sudah dimulai. Kau akan lupa siapa dirimu, satu demi satu. Tapi jangan kehilangan nama. Itu yang paling penting. Nama. Nama adalah kunci keluar. Delman kembali melaju, lebih cepat dari sebelumnya. Kabut menari liar di sekeliling mereka. Damar memejamkan mata, mencoba mengingat namanya, wajah ibunya, suara adiknya, bau rumahnya. Tapi satu persatu kenangan itu mulai memudar. Ia mencengkeram bangku Delman kuat-kuat, bergumam berulang-ulang. Namaku Damar. Damar, Damar. Namun di kejauhan, dari balik kabut, sebuah suara menirukan gumamannya. Dengan suara yang sama persis. Namaku Damar. Namaku Damar. Namaku. Siapa? Delman terus melaju, menyusuri jalan yang kini tak lagi terasa seperti jalan. Ruang di sekeliling Damar berubah bentuk setiap detik. Kadang seperti lorong goa batu, lalu mendadak menjadi padang tak berujung, kemudian beralih menjadi lorong rumah sakit kosong dengan lampu yang berkedip-kedip. Kabut makin tebal, tapi juga makin hidup, bergerak dan mendesah seolah bernapas. Damar duduk membeku, merapatkan jaketnya meski tahu hawa dingin itu bukan berasal dari suhu, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, lebih tua. Sementara pikirannya berusaha bertahan agar tidak hanyut dalam kabut, ia mulai merasakan sesuatu berubah. Ada getaran halus di bangku belakang Delman, seperti seseorang baru saja duduk. Ia menoleh perlahan. Kosong. Tapi tubuhnya tidak berbohong. Ia tahu, ada yang duduk di sana. Delman itu kini tidak hanya membawa dua makhluk, Damar dan sang kusir. Ada entitas ketiga, tak terlihat mata, namun keberadaannya terasa nyata. Hawa di sekitarnya menjadi lebih berat. Bau besi karat dan darah kering menyeruak tiba-tiba. Siapa? Siapa kau? Tanya Damar pelan ke arah bangku kosong. Tak ada suara. Tapi kabut di sekeliling Delman mulai menari, membentuk kontur samar, seperti siluet tubuh manusia yang tak bisa fokus.
Bentuk itu perlahan mulai menyerupai seorang perempuan. Rambut panjang, tubuh kurus, dan kepala yang miring seperti baru saja patah lehernya. Damar menggigit bibirnya sendiri, mencoba memastikan ia masih bisa merasa sakit, masih sadar. Bayangan perempuan itu menunduk, lalu terdengar suara, bukan dari mulutnya, tapi dari sekitar Damar, atau mungkin dari dalam dadanya sendiri. "Kau bisa melihatku?" Damar mengangguk kaku. Sudah lama sejak seseorang terakhir duduk di sini, tapi mereka tak pernah melihatku. "Siapa kamu?" Bayangan itu diam beberapa detik sebelum menjawab. "Aku penumpang, seperti kau." Damar mengerutkan kening. "Penumpang? Tapi kau tak punya tubuh." "Tubuhku tertinggal di dunia asalmu. Jiwaku terlalu lama di negeri bayangan. Aku kehilangan nama, wajah, dan ingatan. Sekarang aku cuma sisa." Delman berhenti mendadak. Kuda mengerang pendek, dan roda kayu berderit nyaring. Mereka tiba di tempat yang tidak bisa disebut sebagai apapun, sebuah persimpangan yang aneh, dengan banyak jalan bercabang ke segala arah. Tapi semua jalannya sama, ditutupi kabut, tak ada penanda, dan tidak bisa dilihat ujungnya. Di setiap cabang, berdiri tiang tinggi dari tulang, di atasnya tergantung lentera yang menyala dengan api hitam. Kusir menunjuk ke depan, tapi bayangan perempuan di belakang Damar berbisik, "Jangan dengarkan dia. Jalan itu menuju penyerapan. Kau akan menjadi seperti aku. Tak kasat mata, tak bisa kembali." Damar menoleh ke sang kusir, tapi makhluk itu hanya menatap ke depan, menunggu tanpa ekspresi. Perjalanan ini bukan tentang kepercayaan, tapi tentang pemilihan arah. Dan pilihan yang salah bisa berarti lenyapnya eksistensinya. "Apa aku bisa mempercayaimu?" tanya Damar kepada perempuan itu. "Kau tak punya alasan untuk mempercayai siapapun di sini, bahkan dirimu sendiri." Suara itu terdengar getir, seperti cerminan kebenaran yang tak enak didengar. Tapi saat Damar menutup mata, mencoba merasakan arah mana yang terasa lebih dingin, lebih berat, lebih sesat, ia sadar bahwa jalan yang ditunjuk sang kusir memancarkan aura yang menusuk. Ia menoleh ke cabang lain. Salah satunya seperti berdenyut pelan, seolah mengundang, tapi tidak memaksa. Ia mengarahkan delman perlahan ke jalan tersebut. Kusir tidak protes, tidak bergerak. Ia hanya menurunkan tangannya, kembali menggenggam tali kekang, dan delman berbelok mengikuti kehendak Damar. Perjalanan dilanjutkan. Bayangan perempuan itu masih duduk, kini lebih dekat. Damar bisa melihat wajahnya perlahan menjadi lebih jelas dan mengejutkan. Wajah itu, wajah seseorang yang familiar. "Apa kita pernah bertemu?" tanya Damar. Bayangan itu tidak menjawab, tapi sorot matanya menunjukkan rasa kehilangan yang dalam. Lalu perlahan, ia mengangkat tangannya dan menunjuk dada Damar sendiri. "Aku adalah bayangan dari orang yang pernah kau lupakan." "Siapa?" "Kau akan tahu jika kau berani mengingat." Delman melewati deretan bangunan tua yang runtuh di satu sisi. Tiap bangunan seakan dibangun dari mimpi buruk, dinding dari cermin retak, atap dari rambut manusia, dan pintu-pintu yang terbuka sendiri dengan bunyi serak seolah memanggil. Di balik setiap jendela, terlihat mata mengintip, tak berkedip, tak berkedip, tak berkedip. Suara-suara dari balik kabut makin keras. Sekarang tak hanya bisikan, tapi teriakan, rintihan, dan tawa. Tawa yang gila, menggelegar dari berbagai arah. Bahkan sang bayangan perempuan menunduk, menutup telinganya, dan tubuhnya mulai memudar. "Mereka mencium jejakmu. Kau masih hidup. Mereka membencimu karena itu." Damar terengah. "Bagaimana mereka bisa menciumku?" "Kau terlalu banyak mengingat. Negeri ini membenci memori." Tiba-tiba, delman berhenti di tengah padang hitam. Tak ada pohon, tak ada bangunan, hanya dataran kosong dengan satu sosok berdiri di tengah. Sosok itu adalah Damar, bukan bayangan samar, bukan ilusi, tapi Damar yang nyata, dengan luka di pipi dan sorot mata kosong.
Ia menatap Damar dari kejauhan. Perempuan itu menggenggam lengan Damar. Itu dirimu yang akan menggantikan tempatmu di dunia nyata. Jika dia berhasil keluar dari negeri bayangan sebelum kau, maka kau akan menjadi penumpang selamanya. Delman berderit pelan. Kusir mengangguk, dan suara lonceng kembali berbunyi. Kali ini tak hanya 1 denting, tapi 7 denting panjang, seperti ritual yang dimulai. Kau harus mengejarnya. Ini bukan lagi tentang perjalanan. Ini adalah perburuan jiwa. Bayangan perempuan itu menghilang, tapi suaranya tertinggal dalam kepala Damar. Ingat namamu, ingat luka lamamu. Itulah senjatamu. Damar turun dari delman dan mulai berjalan ke arah sosok dirinya yang lain. Hawa di sekitar langsung berubah. Negeri bayangan bersiap, karena kali ini, seorang manusia tidak hanya datang untuk berjalan. Ia datang untuk bertarung. Damar melangkah pelan ke arah sosok yang berdiri di tengah padang hitam itu. Sosok yang memiliki tubuhnya, wajahnya, tapi tanpa cahaya di mata. Langkah demi langkah ia tempuh dengan napas memburu. Setiap jengkal tanah yang dipijak terasa seperti menariknya masuk, seolah negeri bayangan tak ingin ia maju, atau mungkin justru tak ingin ia bertemu dengan dirinya yang lain. Sosok itu tetap berdiri diam, tidak bergerak, tapi semakin dekat, Damar bisa melihat hal-hal yang tak sesuai. Gerakan dada sosok itu tidak mengikuti ritme pernapasan, kulitnya terlalu pucat, dan senyum yang perlahan muncul di wajahnya terasa asing, senyum yang ia tahu tak pernah ia miliki. "Apa kau, aku?" tanya Damar. Suaranya nyaris tak terdengar oleh dirinya sendiri. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, lalu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah dada Damar. "Kau adalah cerita yang akan segera selesai." Lalu tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Bukan gelap biasa, tapi gelap yang memiliki bentuk dan suara. Gelap yang menghimpit tubuh, menembus kulit, dan menyusup ke dalam pikiran. Damar tak bisa melihat apa-apa. Tidak langit, tidak tanah, bahkan tubuhnya sendiri pun seolah menghilang. Tapi ia bisa mendengar dengan sangat jelas. Bisikan, jeritan, doa-doa yang patah. Suara dirinya sendiri, saat masih kecil, menangis di kamar. Suara ibunya yang pernah ia lupakan. Suara tawa ayahnya, berubah menjadi tangis panjang. Dari dalam kegelapan, suara sosok itu terdengar lagi. "Aku adalah kau, yang kau sembunyikan. Aku adalah kau yang menyimpan semua amarah, semua kesedihan, semua dendam. Aku lahir saat kau pura-pura kuat. Aku tumbuh saat kau memilih diam. Dan sekarang, aku ingin hidup sebagai Damar yang baru." Gelap itu pecah dalam satu kilatan cahaya putih. Damar terhempas ke tanah. Di depannya kini berdiri dirinya sendiri, dalam wujud sempurna, namun matanya hitam seluruhnya, dan bayangannya tidak mengikuti gerak tubuhnya. Entitas itu mulai berjalan maju. "Dengar aku," Damar mencoba bicara, tapi suaranya terpotong oleh tawa dingin dari sosok itu. "Tidak, kau yang harus mendengarku. Kau hidup hanya untuk bertahan. Aku hidup untuk melawan." Sosok itu berlari. Dan saat ia mendekat, Damar bisa merasakan kemarahan bertahun-tahun meledak dari tubuh tiruannya. Amarah atas semua yang pernah ia pendam. Tamparan pertama menghantamnya keras. Bukan sekadar rasa sakit fisik, tapi seolah kenangan buruk pun ikut menyayat. Tapi Damar melawan. Ia mencengkeram pundak sosok itu, mencoba menahan. "Aku tidak menyangkal kau bagian dari diriku. Tapi aku juga punya bagian lain. Bagian yang memilih bertahan hidup." Mereka bergulat, tubuh saling dorong di atas padang hitam yang terasa semakin hidup. Tanahnya menggelinjang, berbisik, tertawa. Dari segala arah, bayangan-bayangan menyerupai Damar mulai bermunculan, menonton, bertepuk tangan, menjerit dalam diam. Mereka adalah kemungkinan yang gagal. Damar-damar yang tidak pernah kembali. Sosok tiruan itu mengayunkan tinju lagi, menghantam dada Damar, dan berseru, "Kau lupa saat kau berjanji tidak akan menangis lagi? Saat kau mengubur semua rasa? Aku adalah hasil dari janji itu." Damar terjatuh.
Tapi saat ia hendak bangkit, ia melihat sesuatu berkilat dari dalam sakunya, sebuah benda kecil yang tidak ia sadari ia bawa. Ia mengeluarkannya perlahan. Sebuah bros kecil. Bentuknya kupu-kupu logam dengan inisial huruf A di tengahnya. Alia, gumam Damar, adikku. Ingatan itu kembali. Alia, adiknya yang hilang saat mereka kecil. Damar yang tak bisa menolongnya. Trauma yang dikubur. Semua emosi itu membuncah sekaligus. Kesedihan, rasa bersalah, kasih sayang, ketakutan, keberanian. Sosok tiruan itu tertegun. Wajahnya sejenak berubah, seperti mengenali nama itu. Alia. Damar berdiri. Kau bukan musuhku. Kau adalah aku, bagian yang tak pernah diberi ruang untuk bersuara. Tapi sekarang, dengarlah, aku tidak lagi menyangkalmu. Kau adalah luka, tapi juga kekuatanku. Ia meraih tangan tiruannya. Awalnya sosok itu menolak, tapi perlahan, tubuhnya mulai menyala samar. Warna hitam di matanya memudar, berganti dengan mata Damar sendiri. Mereka berdiri berhadapan, saling menatap. Damar mengangguk pelan. Terimalah, jangan ambil tempatku. Kembalilah ke dalam diriku, dengan utuh. Dan saat itu juga, tubuh tiruan itu mulai larut dalam cahaya. Menyatu ke dalam Damar, masuk tanpa rasa sakit, hanya hangat dan sunyi. Delman di kejauhan berdentang lagi. Kali ini, nadanya lembut. Kabut mulai mundur, dan tanah hitam berubah menjadi jalanan batu. Kusir menunggu, matanya mengamati dari balik bayangan. Damar kembali naik ke Delman. Tapi kali ini ia merasa berbeda. Lebih berat, tapi juga lebih utuh. Bayangan perempuan dari narasi sebelumnya muncul sekali lagi. Wajahnya kini lebih jelas, tersenyum lembut. Kau telah memilih untuk tidak melawan bayanganmu, tapi merangkulnya. Itulah satu-satunya cara keluar dari negeri ini. Kusir menatap ke arah Cakrawala. Jalan baru terbuka. Tidak ada kabut. Hanya cahaya oranye seperti matahari sore yang menggantung rendah. Tapi sebelum Delman bergerak, sang perempuan berkata, "Satu ujian terakhir menantimu. Tidak semua yang hilang ingin ditemukan. Tidak semua kenangan ingin dikenang." Damar menatap ke depan, menggenggam bros kupu-kupu kecil itu dengan erat. Ia siap. Delman pun melaju, membawa Damar. Roda kayu Delman berderit pelan di atas jalan batu yang membelah tanah kosong. Tidak ada kabut, tidak ada bayangan, hanya keheningan yang terasa terlalu sempurna. Damar duduk diam, bros kupu-kupu masih dalam genggamannya. Setiap kali ia melihat benda itu, kenangan akan Alia muncul lagi, menelusup dari celah memori yang sebelumnya ia kunci rapat-rapat. Tapi perjalanan ini belum selesai. Kusir, dengan tubuh tanpa wajah, memutar kepala ke arahnya. Walau tak ada mata, Damar tahu ia sedang menatap langsung ke jiwanya. "Kita hampir sampai," bisik sang kusir. Suaranya seperti daun kering yang diremas. Di kejauhan, sebuah bangunan muncul, perlahan, seolah tumbuh dari tanah. Rumah besar dengan arsitektur aneh. Bentuknya berubah-ubah setiap beberapa detik. Kadang seperti rumah kolonial tua, lalu berganti menjadi rumah susun sempit, lalu berubah lagi menjadi bangunan modern tanpa jendela. Tapi satu hal yang pasti, rumah itu tidak memiliki wajah. Tidak ada pintu, tidak ada jendela, tidak ada bentuk tetap. Dindingnya seperti kulit yang bernafas, kadang berdenyut, kadang menggeliat. Rumah itu hidup. Delman berhenti di depannya. Sang kusir menoleh. Inilah rumah tanpa wajah. Di dalamnya tersimpan satu kenangan yang kau buang paling dalam. Kenangan yang membentuk lubang pada dirimu. Damar turun, menatap rumah itu. Jantungnya berdetak tidak wajar, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya mengingat sesuatu yang pikirannya belum bisa jangkau. Kenangan apa? Gumam Damar. Sang kusir menggeleng. Kau yang harus menemukannya. Rumah itu tiba-tiba membelah dirinya, membuka celah seperti mulut menganga. Dari dalamnya, keluarlah bau basah dan amis. Damar menelan ludah, lalu melangkah masuk. Di dalam,
tidak ada lantai, tidak ada langit-langit. Ia berdiri di atas ruang yang seperti dinding perut, berdenyut dan berlendir. Dinding-dindingnya dipenuhi potret, semua buram, wajah-wajah terhapus. Tapi satu demi satu, saat Damar berjalan, potret-potret itu mulai mendapatkan bentuk. Foto keluarga saat kecil, wajah teman-teman yang pernah ia lupakan, guru-guru SD yang tak pernah ia pikirkan lagi. Sampai ia tiba di sebuah lorong. Lorong itu gelap, tapi di ujungnya ada cahaya samar. Di sana, tergantung satu foto besar. Tapi saat ia mendekat, ia terhenti. Ada suara tangis pelan, seperti anak kecil. Tangisan itu datang dari balik foto besar itu. Ia mendorong foto itu ke samping, membuka ruang sempit di belakangnya. Ruangan kecil, hanya diterangi cahaya lilin. Dan di dalamnya, duduk seorang anak perempuan, memeluk lutut. Rambutnya panjang, wajahnya tersembunyi. "Alia?" Damar berbisik. Anak itu mengangkat wajahnya perlahan. Tapi bukan wajah Alia yang ia lihat. Itu adalah wajah Damar sendiri, saat kecil. Tapi dengan sorot mata yang kosong dan penuh luka. "Kau kembali," ucapnya datar. "Tapi kenapa butuh waktu selama ini?" Damar menatap bocah itu, bocah yang adalah dirinya sendiri, saat masih 7 tahun. Usia ketika segalanya berubah. Usia ketika Alia hilang. Usia ketika ibunya mulai bicara sendiri, dan ayahnya mulai sering pulang larut malam dalam diam. "Kau, bagian dariku. Aku adalah kau yang ditinggalkan, yang menangis malam-malam tanpa tahu kepada siapa. Aku tinggal di sini karena kau membuangku. Tidak, aku hanya tidak kuat mengingat. Tapi dengan melupakanku, kau kehilangan dirimu." Damar berlutut, matanya mulai basah. "Aku takut. Aku selalu takut. Kau tahu bagaimana sakitnya hari itu?" Bocah itu mengangguk. "Aku tahu, tapi rasa sakit bukan untuk dikurung. Ia harus dikenang agar bisa sembuh." Tiba-tiba, dinding ruangan itu bergetar keras. Rumah tanpa wajah menggeram, seperti merasa terancam. Ruang mulai berubah. Lantai melengkung. Potret-potret terjatuh. Tangisan lain mulai terdengar. 1000 versi suara Damar. Menjerit, memohon, menangis. Bocah itu berdiri. "Ambil aku kembali. Jangan tinggalkan aku lagi." Damar meraih tangannya. Begitu ia melakukannya, ledakan cahaya menyelimuti ruangan itu. Rumah tanpa wajah meraung. Dari luar, bangunannya retak, hancur, runtuh seperti menara pasir yang dihantam ombak. Delman masih menunggu di luar. Kusir menatap Damar yang kini keluar dari puing-puing, membawa anak kecil di tangannya. Tapi saat melewati ambang rumah, bocah itu berubah menjadi cahaya dan menyatu kembali ke dalam tubuh Damar. Untuk pertama kalinya, Damar merasa utuh. Sang kusir menunduk. "Kini kau memiliki wajahmu kembali." Tapi perjalanan belum berakhir. Satu pintu terakhir menunggu. Di baliknya bukan kenangan, tapi pilihan. Damar kembali ke Delman. Dunia di sekitarnya mulai berubah warna. Langit mulai terbuka, menunjukkan langit malam penuh bintang. Tapi bintang-bintang itu tidak diam. Mereka bergerak, membentuk simbol, membentuk arah. Sebuah jalan terbuka di udara, terbuat dari cermin-cermin yang melayang. Delman pun bangkit. Kali ini tidak berjalan di tanah, tapi naik ke langit, menuju pintu terakhir. Pintu yang akan menentukan apakah Damar kembali ke dunia, atau menjadi bagian dari negeri bayangan selamanya. Delman melaju di udara, meninggalkan puing-puing rumah tanpa wajah yang kini perlahan ditelan kegelapan. Angin tak terasa dingin di sini, tapi menusuk dengan sunyi yang tak bisa dijelaskan. Langit bukan lagi langit, tapi lautan cermin-cermin raksasa yang melayang, masing-masing memantulkan satu versi berbeda dari Damar. Versi yang tersenyum, menangis, membusuk, terbakar, berteriak, dan beberapa yang tak menyerupai manusia lagi. Damar tak berani menatap terlalu lama. Cermin-cermin itu berbisik, menawarkan kemungkinan, menggoda dengan janji. "Pilih aku, dan kau tak perlu menanggung rasa bersalah. Pilih aku,
Dan kau bisa bersama Alia lagi, selamanya. Pilih aku, dan kau akan jadi pahlawan dalam ceritamu sendiri. Tapi Damar tahu, tidak ada jalan mudah di negeri bayangan. Semua yang indah di sini menyimpan taringnya sendiri. Delman akhirnya berhenti di sebuah platform hitam yang menggantung di tengah kekosongan. Di depannya, berdiri sebuah pintu besar, tinggi menjulang, terbuat dari logam yang tampak mencair, terus berubah bentuk seperti sedang bernapas. Tak ada gagang, tak ada kunci, tapi ada sesuatu yang menghalangi. Seorang wanita berdiri tepat di depan pintu, mengenakan gaun hitam panjang, dengan wajah yang tak bisa difokuskan. Seperti kabut, seperti kenangan buruk yang tak bisa diingat dengan jelas tapi selalu membayangi. Sudah jauh kau berjalan, Damar. Suaranya lembut, namun setiap kata terasa seperti memecahkan kaca dalam hati. Siapa kau? Tanya Damar, menahan suara gemetar. Aku adalah penjaga. Aku tak punya nama, karena aku adalah akhir dari semua nama. Pintu ini hanya bisa dibuka jika kau memberikan sesuatu yang tak bisa kau ambil kembali. Damar menggenggam bros kupu-kupu erat-erat. Ia tahu, ujian sesungguhnya adalah di sini. Apa yang harus kuberikan? Sang wanita mengangkat tangannya. Sebuah meja kecil muncul, di atasnya segenggam pasir berkilau, seperti cahaya bintang yang dihancurkan. Ini adalah ingatan terakhir tentang adikmu. Jika kau ingin melewati pintu, kau harus menyerahkannya. Lupakan Alia, lupakan semuanya, dan kau akan kembali ke dunia nyata. Ebes. Damar menatap pasir itu. Butirannya bergetar lembut, dan setiap getarannya menghadirkan suara Alia, tawa kecilnya, tangisnya saat ketakutan, nyanyiannya sebelum tidur. Semua yang ia simpan dengan susah payah dalam bros kecil itu. Dalam hati yang hampir membusuk karena rasa bersalah. Lalu jika aku menolak? Tanyanya pelan. Jika kau menolak, jawab wanita itu, kau akan tetap di sini. Tidak mati, tidak hidup, menjadi penghuni negeri bayangan. Satu dari mereka yang menolak melepaskan masa lalu. Mereka yang memilih menunggu keajaiban di negeri tanpa waktu. Bayangan mulai muncul di sekitar platform. Orang-orang dengan wajah samar, menangis tanpa suara. Damar mengenali beberapa dari mereka. Guru lamanya yang hilang tanpa kabar, tetangga yang mengurung diri setelah kehilangan anak, seseorang yang pernah ia lihat dalam berita. Semuanya terjebak di negeri ini karena tidak bisa merelakan. Damar menatap bros kupu-kupu di tangannya. Alia, kalau aku pergi, aku akan melupakanmu. Tapi kalau aku tinggal, aku akan hilang. Tak ada jawaban. Tapi dari dalam bros itu, cahaya kecil muncul, dan suara lembut berbisik, bukan dari luar, tapi dari dalam hatinya sendiri. Kak, aku tidak pernah menyalahkanmu, tapi dunia membutuhkanmu. Bukan untuk mengingatku, tapi untuk hidup. Damar menutup mata. Air matanya jatuh. Satu tetes terakhir. Ia mencium bros itu, dan perlahan meletakkannya di meja. Pasir dalam bros menyatu dengan pasir di atas meja. Semua cahaya menghilang. Dan seketika, bros itu menjadi kosong. Hanya logam dingin tanpa arti. Wanita itu tersenyum samar. Pintu di belakangnya berdenyut, lalu terbuka perlahan, mengeluarkan cahaya yang tak bisa dijelaskan warnanya. Sebelum masuk, Damar menatap ke sekeliling. Cermin-cermin di langit pecah perlahan, satu demi satu. Bayangan-bayangan yang menonton memudar. Negeri bayangan mulai runtuh, bukan karena ia hancur, tapi karena ia dilepaskan. Saat melangkah melewati ambang pintu, suara sang wanita terdengar lagi. Tak semua yang pergi harus dilupakan. Tapi terkadang, melepaskan adalah bentuk cinta yang paling murni. Dan cahaya itu menelan Damar. Ia terbangun. Bukan di rumah, bukan di delman, tapi di sebuah taman yang asing, tapi terasa akrab. Angin sore menyapa lembut. Langit jingga. Suara burung. Hiruk-pikuk kota terdengar jauh di latar. Di tangannya, bros kupu-kupu yang kini polos, tapi ia tetap menggenggamnya dengan erat. Tidak lagi sebagai kenangan, tapi sebagai simbol bahwa ia pernah memilih untuk bertahan. Damar berdiri.
Ia tidak mengingat semuanya, tapi dadanya tidak lagi kosong. Seseorang berjalan melewatinya. Seorang anak perempuan, tertawa riang dengan ibunya. Damar tersenyum dan menatap langit. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, hatinya hening. Langit yang tadi jingga kini berubah perak. Damar berjalan sendirian, dan meski delman telah lenyap, langkahnya seolah tahu arah. Kakinya menapaki permukaan yang bukan tanah, bukan pula batu, tapi kaca. Jalanan ini bening dan memantulkan langkahnya dengan sempurna. Setiap langkah menimbulkan gema, namun gema itu tak mengikuti ritme yang sama. Terkadang lebih cepat, terkadang lebih lambat. Seperti ada seseorang yang menirukan langkahnya, tapi bukan dirinya. Di kejauhan, sebuah kota muncul. Tingginya luar biasa. Namun tak satu pun bangunan tampak kokoh. Semuanya terbuat dari cermin, gedung-gedung, jembatan, bahkan langit di atasnya. Kota itu benderang tanpa sumber cahaya. Dan setiap pantulan tak hanya menampakkan Damar, tapi menampilkan kemungkinan-kemungkinan dirinya. Ada Damar yang mengenakan jas dokter, tersenyum kepada pasien. Ada yang duduk di sel penjara, tubuhnya gemetar. Ada pula yang menatap kosong dari jendela apartemen tua, menggenggam botol pil. Setiap versi itu hidup, bergerak, menatap balik ke arahnya. Kota cermin, tempat kemungkinan bertabrakan, tempat pilihan-pilihan tumbuh liar. Damar terus berjalan, dan ia sadar, pantulan dirinya yang mengikuti tak lagi identik. Wajah di balik permukaan kaca tampak resah, seperti tahu apa yang akan terjadi. Lalu, ia tiba di alun-alun tengah kota. Di sana berdiri sebuah cermin raksasa setinggi bangunan 5 lantai. Tapi tidak memantulkan apapun. Permukaannya kelam, pekat, kosong. Di hadapannya, duduk seseorang, mengenakan pakaian yang persis sama dengan Damar. Punggungnya menghadap, Damar mendekat, dan sosok itu bangkit, berbalik perlahan. Itu dirinya. Tapi tidak seperti sebelumnya. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena terlalu lama menangis. Di dahinya, sebuah retakan menganga. Dari dalamnya keluar cahaya gelap, seperti lubang tak berdasar. "Kau datang juga," ucapnya dengan suara yang sama, tapi nadanya putus asa. "Aku adalah kau yang menyerah." Damar menatap pantulan mereka di cermin raksasa yang tak memantulkan. Tapi saat ia perhatikan lebih seksama, cermin itu menyerap, bukan memantul. Dan dari dalam permukaannya, perlahan muncul gambaran masa depan. Tapi bukan satu, melainkan ribuan. Dalam satu gambaran, Damar menjadi penulis besar, hidupnya damai. Dalam lainnya, ia tunawisma, tersesat dalam delusi. Di satu sisi ia menjadi ayah yang hangat. Di sisi lain, pria tua yang mati sendiri di kamar sempit. Semua kemungkinan itu terombang-ambing di dalam cermin, seperti air beriak. Apa maksud semua ini? Sosok Damar penyerah menjawab, "Ini adalah persimpangan terakhir. Disinilah kau memutuskan siapa kau nantinya. Negeri bayangan tidak menciptakan takdir. Ia hanya menampilkan semua jalan yang mungkin, dan memintamu memilih satu." "Lalu kenapa ada kau?" tanya Damar. "Karena dalam sebagian jalan, kau tidak sanggup. Dan jika kau memilih untuk tidak memilih, aku yang akan menggantikanmu." Seketika, semua pantulan di kota itu menghilang. Gedung-gedung menjadi gelap. Kota hening. Damar kini berdiri di tengah kegelapan yang hanya diterangi cahaya dari cermin raksasa itu. Lalu sosok Damar penyerah melangkah maju, menempelkan tangannya ke permukaan cermin. "Tinggal satu pilihan lagi. Masuk dan ambil takdirmu. Tapi satu hal harus kau ingat. Yang kau pilih akan menghapus semua kemungkinan lainnya. Tidak ada jalan balik. Tidak ada ruang untuk seandainya." Cermin itu mulai bergetar, memanggil. Di dalamnya, sebuah gambar mulai jelas. Damar berdiri di tempat yang belum pernah ia lihat. Tempat asing. Namun dalam gambar itu, wajahnya tenang, tidak bahagia, tidak menderita, hanya damai. Damar melangkah maju.
Kalau aku memilih ini, katanya pelan, maka semua versi diriku yang lain akan mati. Sosok tiruannya mengangguk. Ya, tapi bukan karena dibunuh. Karena kau akhirnya menjadi dirimu sendiri. Damar menatap pantulan itu sekali lagi. Lalu ia menyentuh permukaan cermin. Saat tangannya menyentuhnya, rasa dingin langsung menelusup hingga ke tulang. Tapi tidak menyakitkan. Cermin itu mulai menyerap tubuhnya perlahan. Dunia di sekeliling memudar. Kota cermin runtuh tanpa suara, seperti mimpi yang terbangun sebelum selesai. Dan sesaat sebelum tubuhnya larut sepenuhnya, suara terakhir terdengar. Terima kasih telah memilih. Damar membuka mata. Ia berada di sebuah kamar kecil. Sinar matahari menyusup lewat jendela kayu. Ada buku-buku berserakan di meja, catatan di dinding. Napasnya berat, tapi stabil. Di samping tempat tidur, ada segelas air. Ia bangkit perlahan. Di tangannya, tidak ada bros. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang baru. Seperti ruang yang dulu kosong kini terisi. Bukan oleh Alia, bukan oleh bayangan, tapi oleh dirinya sendiri. Di luar jendela, dunia menunggu. Biasa, tanpa magis, tanpa ancaman. Tapi kini, ia tahu bagaimana menghadapinya. Ia telah kembali dari negeri bayangan. Tapi lebih dari itu, ia telah kembali menjadi dirinya yang utuh. Damar berjalan melintasi jalanan yang sepi. Dunia tampak normal, tapi hanya di permukaan. Ia tahu ini bukan dunia nyata, tidak sepenuhnya. Udara terlalu tenang, warna-warna terlalu jernih. Langkah kakinya tidak meninggalkan bayangan. Ia belum benar-benar kembali. Masih ada satu gerbang lagi yang harus ia lewati. Gerbang yang memisahkan antara kesadaran dan kebangkitan, antara ingatan dan kebenaran. Dan entah bagaimana, ia tahu kemana harus pergi. Perjalanan membawanya ke sebuah lapangan kosong. Tanah di sini hangus, tapi langit tetap biru. Di tengah lapangan berdiri gerbang batu setinggi menara gereja. Ukirannya tidak manusiawi, penuh dengan simbol-simbol yang bergelombang, mengalir seperti hidup. Di atas gerbang, terukir sebuah tulisan. Gerbang kebenaran tidak dibuka, melainkan diakui. Di depan gerbang itu berdiri seorang pria tua. Jubahnya lusuh, berwarna abu-abu kelam. Rambutnya panjang dan putih, namun tak ada usia di wajahnya. Di tangannya, sebuah tongkat yang bagian ujungnya bercabang dua, seperti timbangan. Pria itu menatap Damar. Matanya hitam seluruhnya, tak memiliki bola mata. Sudah jauh kau berjalan, Damar, tapi belum sejauh ke dalam hatimu sendiri. Damar menelan ludah. Ia bisa merasakan tubuhnya gemetar, meskipun angin di sini tidak dingin. Aku sudah melepaskan Alia. Aku sudah melewati kota cermin. Apalagi yang harus kubayar? Pria itu mengangkat tongkatnya. Yang belum kau bayar adalah kebenaran. Damar mengernyit. Kebenaran apa? Sang penjaga tersenyum tipis. Lalu, tongkatnya digerakkan pelan ke tanah. Saat ujung tongkat menyentuh bumi, retakan muncul. Dari dalamnya, sebuah sosok kecil keluar. Sosok itu berjalan tertatih, kecil, lemah, dan akrab. Itu Alia, tapi tidak seperti dalam ingatannya. Wajah gadis kecil itu pucat, matanya kosong, di pipinya ada jejak darah kering, dan di tangannya, boneka kecil yang satu matanya hilang. Alia? Bisik Damar, mundur setapak. Sang penjaga berbicara. Selama ini kau membawa ingatan tentang Alia yang kau ingin ingat. Tapi bukan yang sebenarnya terjadi. Bukan kejadian terakhir di hari itu. Dunia mulai bergetar pelan. Tanah bergelombang seperti napas dalam tidur gelisah. Damar memejamkan mata. Ia tidak ingin mengingat. Ia telah melupakan untuk bertahan. Tapi suara dari dalam dirinya, suara yang sejak tadi diam, kini berbicara. Ingat, Damar, buka luka itu. Dan kenangan itu pun muncul. Tidak lagi kabur, tidak lagi disensor oleh ketakutan. Hari itu, Damar dan Alia bermain di pinggir sawah.
Hujan turun gerimis. Mereka tertawa, saling lempar lumpur. Lalu, Damar meninggalkannya sebentar, hanya sebentar, untuk pulang mengambil payung. Ia berkata, "Tunggu di sini, ya." Tapi saat ia kembali, Alia tidak ada. Yang ia temukan hanyalah boneka kecil itu, tergeletak di tepi parit. Dan darah. Ia mencari, menangis, berteriak, tapi tidak pernah memberitahu siapapun bahwa ia meninggalkan Alia sendirian. Ia berbohong. Ia bilang mereka tersesat bersama. Ia bilang Alia lari duluan. Karena ia takut. Karena ia merasa bersalah. Damar jatuh berlutut di depan sosok kecil Alia yang kini hanya berdiri menatap kosong. "Aku meninggalkanmu," bisiknya. "Itu salahku, aku berbohong. Pada orang tua, pada diriku sendiri. Aku menghapus ingatanku sendiri karena aku tidak sanggup menanggungnya." Penjaga gerbang mengangguk perlahan. "Dan karena itu, kau tak pernah benar-benar bisa pulang. Negeri bayangan bukan tempat orang mati. Ia adalah tempat luka yang disembunyikan. Kini, kau telah menemukannya." Alia perlahan menoleh ke Damar. Matanya kini penuh cahaya. Senyum kecil muncul di wajahnya. "Aku tidak menyalahkan kakak." Damar menutup wajahnya, menangis keras, bukan karena sedih, tapi karena beban yang selama ini mengikat tubuhnya kini patah. Tangisan itu memecahkan langit. Cahaya turun dari segala arah. Tubuh Alia mulai bercahaya, lalu perlahan larut menjadi serpihan bintang. Penjaga gerbang mengangkat tongkatnya. "Sekarang kau bisa melewati gerbang. Tak untuk melupakan, tapi untuk hidup." Gerbang batu terbuka perlahan, dan cahaya dari baliknya bukan putih, tapi hangat. Seperti pagi pertama setelah musim dingin. Seperti pelukan yang sudah lama dirindukan. Damar berdiri, matanya merah, tapi ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar siap kembali. Dan saat ia melangkah melewati gerbang terakhir, negeri bayangan menghilang di belakangnya. Bukan lenyap, tapi menutup dirinya. Menunggu luka-luka lain yang belum sembuh. Karena negeri bayangan selalu ada, bukan untuk menyesatkan, tapi untuk menjadi tempat beristirahat sementara bagi jiwa-jiwa yang belum berani menatap kebenaran. Ketika Damar membuka mata, ia terbaring di ranjang rumah sakit. Ayahnya duduk di samping ranjang, kepala tertunduk. Di tangan sang ayah, bros kupu-kupu yang lama ia simpan. "Damar?" Ia mengangguk lemah. "Sudah waktunya aku pulang," ucapnya. Damar terbangun. Kali ini, tidak ada bayangan kabut yang menyelimuti pikirannya. Tidak ada suara delman yang berderak. Tidak ada cermin yang memantulkan kemungkinan tak terhitung. Hanya keheningan yang hangat, seperti sebuah ruang di dalam diri yang terasa familiar, dunia nyata. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Damar membuka mata. Langit di luar jendela rumah sakit tak lagi abu-abu, seperti yang ia ingat. Ia bisa melihat birunya. Terik matahari pagi masuk melalui jendela, memancarkan cahaya yang lembut. Ia merasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidungnya, sesuatu yang tidak pernah ia sadari penting sebelumnya. Ayahnya duduk di samping ranjang, menatapnya dengan mata yang penuh kekhawatiran, namun ada senyum di sana. Wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah, seperti sudah lama menunggu. Di tangan ayahnya, bros kupu-kupu yang dulu ia bawa ke negeri bayangan. "Damar, kau akhirnya sadar." Suara ayahnya pecah, bergetar. Damar tidak bisa menahan tangisnya. "Aku minta maaf, ayah," katanya dengan suara yang pecah, hampir tak terdengar. Aku tidak tahu bagaimana cara kembali. Aku terlalu lama bersembunyi dari kebenaran." Ayahnya menggenggam tangannya dengan lembut. "Anakku, sudah waktunya kita pulang." Damar merasa seperti ada kekosongan dalam dirinya yang hilang. Selama ini, setiap napas yang ia ambil terasa penuh dengan beban. Tetapi sekarang, ada ruang baru. Sebuah perasaan bahwa ia bisa memulai kembali, meski segala sesuatu tetap sama. Namun ia tidak lagi merasa seperti ia terjebak di masa lalu. Ia mengingat perjalanan panjangnya, pertemuan dengan penjaga gerbang,
kota cermin yang hancur, dan Alia yang telah melepaskannya. Ia tidak tahu bagaimana semuanya berakhir, atau bagaimana ia bisa kembali ke dunia nyata. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak perlu mencari jawaban dalam pelarian. Ia bisa hidup dengan apa yang ia miliki. Ada dunia di luar sana yang menunggu. Damar keluar dari rumah sakit 2 hari kemudian. Langit biru, angin segar, dan hiruk-pikuk kota yang sudah kembali ke rutinitasnya. Tidak ada lagi perasaan terkurung di antara 2 dunia. Tidak ada lagi negeri bayangan yang mengancam. Tidak ada lagi delman misterius yang membawanya ke tempat asing. Namun, ada perasaan bahwa dirinya tetap hidup di antara 2 dunia. Kehidupan nyata dan dunia yang penuh bayangan itu. Kenangan tentang Alia, perasaan bersalah yang mendalam, dan jalan-jalan yang ia tempuh, itu tetap ada, terukir dalam dirinya, meski tidak lagi menguasai setiap langkah. Damar menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang mencari jawaban yang sempurna. Hidup adalah tentang menerima, mengakui yang telah terjadi, dan melanjutkan langkah meskipun kita tidak selalu tahu kemana arah selanjutnya. Ia menatap langit dan merasa tidak ada lagi beban di dadanya. Meski ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan kemungkinan, dan dia siap untuk menjalaninya. Damar berjalan menyusuri jalan yang sama seperti dulu, tapi kali ini dengan kaki yang lebih pasti. Ada orang-orang yang lalu lalang, dan ia menyapa mereka dengan senyum yang dulu hampir ia lupakan. Dulu, setiap orang tampak seperti bayangan. Sekarang, mereka tampak hidup, penuh cerita, penuh warna. Di ujung jalan, ia melihat seorang gadis muda duduk di bangku taman, membaca buku. Matanya berbinar saat ia menyadari siapa yang ia lihat. Alia? Tidak, bukan. Itu bukan Alia. Tapi ada sesuatu yang mengingatkan Damar pada adiknya. Mungkin itu hanya kenangan. Tapi seketika, ada rasa damai yang menyelubungi hatinya. Ia mendekat, berdiri di depan gadis itu. "Hai," katanya, dan gadis itu menoleh, tersenyum. "Apa yang kamu baca?" Gadis itu menunjukkan halaman bukunya, dan Damar hanya bisa tersenyum. Dunia terus berputar, kehidupan terus berjalan. Dan kali ini, ia merasa siap menghadapinya. Malam itu, Damar berdiri di depan jendela kamarnya, menatap bintang-bintang yang tersebar di langit. Bintang yang jauh, tapi tetap ada. Seperti Alia, seperti dirinya. Ia tidak lagi merasa sepi, tidak lagi terperangkap dalam bayangan. Negeri bayangan mungkin telah menuntunnya ke jalan yang sulit, tetapi kini ia tahu bahwa untuk bertahan hidup, tidak perlu menemukan seluruh jawaban. Kadang, hanya dengan menerima ketidakpastian, kita bisa menemukan kedamaian. "Selamat tinggal, negeri bayangan," bisiknya. Meski ia tahu bahwa dimanapun ia berada, bayangan itu akan selalu ada. Tapi kali ini, ia tidak lagi takut. Ia sudah siap untuk hidup. Dengan berakhirnya perjalanan Damar, kisah naik delman malam ke negeri bayangan mengajarkan kita tentang pentingnya melepaskan, mengakui kenyataan, dan menghadapi kebenaran yang mungkin terlalu berat untuk diterima. Kadang, perjalanan kita bukanlah tentang menemukan tempat yang sempurna, tetapi tentang menerima siapa diri kita sebenarnya dan memilih untuk melangkah ke depan meski dunia penuh dengan ketidakpastian.